Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabatku semuanya, teman-teman dan siapapun pokoknya yang menyimak video ini ya. Salam sapa dari saya Pak Ditoto dari pagi hari ini kami dari pojok Waifan Citra Training and Consulting ya. Jadi semoga kalau berbicara tentang Waifan Citra, kami concern dalam dunia training dan consulting, dan pagi hari ini izinkan kami untuk sharing sedikit buat siapa saja ya hubungannya dengan teori motivasi. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, bahkan dalam hadis yang pertama, dalam hadis arba'in, kita berbicara tentang inamal a'malu binniyat gitu. Jadi segala amalan apapun itu tidak akan lepas dari sebuah niat. Nah, yang mendasari semua perbuatan itu adalah niat si pelakunya, apapun itu gitu ya. Dan kalau hubungannya dengan dunia pekerjaan, tentunya juga orang bekerja juga tidak akan lepas dari yang dinamakan motivasi gitu ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bahwasanya motivasi ini adalah dasar dari semua amalan, perbuatan, perilaku, entah siapa orangnya, entah dimanapun unit kerjanya, unit kegiatannya, di organisasi, di lembaga, di instansi, dimanapun, apapun profesinya, pendidik, mau pegawai, mau karyawan, mau pengusaha dan sebagainya, itu juga tidak lepas dari motivasi apa yang mendasarinya. Dia jadi pendidik, dia jadi pengusaha, dia jadi seorang aktivis dan sebagainya, gitu ya. Dan inilah yang akan pada akhirnya ketika motivasi ini salah atau keliru ditempatkan, bisa saja gitu. Kalau bagi sebuah tim kerja, bisa saja produktivitasnya akan menurun atau mungkin malah tidak sebaik yang diinginkan pimpinannya gitu ya. Kalau dia adalah tim yang bekerja dalam sebuah organisasi, bisa saja organisasinya tidak akan berjalan dengan baik dan tidak maksimal, okay? Atau stuck gitu ya. Oke, dan inilah yang harus disadari bersama, dan nanti mungkin juga buat kita siapapun ya, mungkin dalam hal urusan apapun, kita harus lihat motivasi ini dalam berbagai segi. Dan saya mau menyampaikan bahwasanya teori motivasi ini menjelaskan bahwasanya seseorang, apapun pekerjaannya, dimanapun dia berada, maka tidak lepas dari tiga hal ini ya. Jadi hanya menyebutkan bahwasanya motivasi itu paling tidak ini ada tiga gitu ya. Yang pertama, adalah ya, motivasi itu adalah to be. To be itu adalah seseorang itu ketika melakukan suatu pekerjaan itu atas dasar ada impian apa yang dalam dirinya yang mau dia raih gitu ya. Dia punya tujuan jangka panjang apa gitu ya, atau dia punya impian besar apa sehingga dia melakukan hal itu. Nah gitu ya. Saya ambil contoh misalnya, kebanyakan para penemu itu selalu memotivasi kan dirinya sebagai seseorang yang ya memang ingin jadi seorang penemu ya, ingin memberikan sesuatu yang banyak manfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi atau mungkin kalau kita sebagai seorang pendidik, kalau pendidik punya to be ya, misalnya saya itu pengen menjadi seorang pendidik yang apa misalnya ya, yang smart, yang friendly, yang komunikatif, yang hebat, yang problem solve gitu ya, dan lain sebagainya. Itu berangkat dari to be. Dan biasanya sahabat semua, kalau seseorang itu punya to be yang jelas, satu jelas, dua terukur, terarah, dan bahkan to be-nya ini adalah to be yang jangka panjang,
itulah yang akan membuat seseorang itu ketika melakukan proses dalam dunianya kerja, kegiatannya sehari-hari, maka arahnya akan ke yang jangka besar itu, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi maka nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Pokoknya sebelum yang dia inginkan, yang dia impikan itu belum tercapai, maka dia nggak akan berhenti, ya, nggak akan berhenti. Misalnya seorang pegawai kalau tubuhnya ingin jadi direktur, selama dia belum berproses menuju atau belum sampai pada posisi yang dia inginkan, maka dia tidak akan berhenti untuk melakukan berbagai macam prestasi. Seorang penemu, nah kita ambil contoh misalnya penemu bohlam lampu gitu ya. Walaupun dia gagal berulang kali sampai ratusan hampir ribuan kali, dia akan tidak berhenti, gitu ya. Nggak berhenti untuk melakukan uji coba dan penelitian lagi. Karena apa? Karena dia punya tubi, ya, gitu ya. Ini jadi semoga ini apapun misalnya orang tua itu kalau jadi orang tua dia punya tubi pengen jadi orang tua yang macam apa, maka sebelum dia sampai pada posisi yang dia inginkan, pada kondisi yang dia inginkan, dia nggak akan pernah berhenti untuk berbuat ini dan itu, berusaha ini dan itu, selalu ikhtiar, belajar dan seterusnya. Ya, jadi ini yang pertama, motivasi itu adalah tubi. Apapun profesi pekerjaan yang Anda lakukan, maka nggak lepas dari yang namanya tubi. Dan biasanya orang yang tubi itu selalu berpikir jauh ke depan, jangka panjang, kemudian punya impian yang besar. Ini tubi. Oke, ini yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, ya sahabat semuanya, motivasi seseorang itu ketika melakukan apapun itu tidak lepas dari yang namanya to have, ya, to have. Melakukan A karena ingin mendapat A. Misalnya orang bekerja motivasinya ingin dapat gaji, honor, gitu ya. Orang aktif di sosial misalnya atau lain sebagainya, contoh ya yang sifatnya to have itu dia ingin mendapatkan posisi, ingin mendapatkan, akhirnya pada suatu saat dia ingin mendapatkan posisi di sebuah pekerjaan karena jaringan yang dia punya, misalnya gitu ya. Dan sayangnya sahabat semua, hati-hati dengan motivasi yang kedua ini. Kalau ada dalam diri kita, termasuk seseorang yang punya tipikal motivasinya berbuat apapun itu dalam rangka to have, bisa saja nih, misalnya apapun, misalnya sebagai seorang entrepreneur, pengusaha, ketika dia selalu motivasi yang ada dalam pikiran dan benaknya adalah to have, aku sudah berbuat A, harusnya dapat A. Oke. Kemudian aku sudah pendidik, aku sudah ngajar ini dan itu, aku harusnya dapat sekian. Nah, dapat sekian uang, gitu ya. Nilainya jelas. Dia selalu menjadikan tolok ukur keberhasilannya, hasil itu adalah dengan standar to have, apa yang dia dapatkan. Nah, biasanya orang yang tipe punya motivasi yang kedua ini, dia itu akan satu, memiliki etos kerja yang sangat rendah. Kemudian yang kedua, dia itu kerja asal-asalan, ya, tidak by heart, kerjanya itu juga pokoknya asal bos suka, gitu ya. Yang kedua, kalau nggak ada uang nggak jalan. Nah ini ya, nggak ada uang nggak jalan, ini hati-hati ini. Karena saya dulu pernah di sebuah institusi pendidikan, mohon maaf ini sayang sekali saya menemukan banyak seperti ini. Jadi ada teman-teman kami yang misalnya ada tugas, ya, mohon ini mohon maaf, saya dulu adalah guru dan punya pengalaman begini, tolong dalam waktu sekian hari teman-teman harus membuat media pembelajaran berbasis presentasi PowerPoint, gitu ya. Nah, ada satu yang saya jadi saksi langsung, saya dengar di hadapan mata kepala saya sendiri, ada salah satu teman kami yang bertanya, "Ini duitnya nek piro?" Nah, gitu ya. Ketika itu belum ada jawaban, dia enjoying dengan tidak berbuat apa-apa.
Tapi ketika tanda tangan terima sekian, dia kejar itu. Akhirnya apa? Efeknya ya yang penting bos senang, ada sesuatu, ada produk, ada paper sebagaimana yang diinginkan, walaupun nggak peduli kualitasnya bagus atau enggak, bisa dipakai atau enggak. Nih, seorang misalnya seorang entrepreneur, kalau dia sudah motivasi hanya ke to have, bisa saja dia dalam waktu, apalagi ada siklus seorang usahawan itu dalam merintis bisnisnya itu ada siklus tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan, 4 tahun, 5 tahun. Dan biasanya kalau yang tahun-tahun pertama itu banyak dia berhentinya itu gara-gara apa? Ya salah satunya karena dia motivasinya di to have. Aku sudah ngerintis usaha ini 1 tahun, udah luar biasa, keluar modal banyak, kok nggak ada hasil yang saya inginkan, berarti usaha saya gagal. Udah dia mengkat dulu standar keberhasilannya, standar resultnya pada to have ini. Kalau nggak dapat apa-apa berarti dia nggak berhasil. Kalau saya nggak dapat apa-apa, saya nggak akan berusaha, dan seterusnya. Nah ini ya, dan atau mungkin dalam seorang pegawai, seorang bawahan gitu ya. Kalau selalu saja motivasinya to have, dia akan menjadikan dirinya itu standar sebagaimana nilai, sekedar nilai nominal. Gajiku cuman semene itu ya hanya ini. Yes, datang pulang berbuat nggak lebih dari apa yang menjadi tupeksinya gitu ya. Beda dengan orang yang to be tadi. Ya, seorang to be itu dia akan melakukan banyak hal karena dia memang menstandarkan dirinya pada apa yang dia ingin dia raih di masa yang akan datang, bukan sekedar asal bos senang. Ini yang kedua ya, to have. Jadi melakukan apapun karena ingin mendapatkan yang dia inginkan, dan biasanya adalah bernilai standar materi. Saya sarankan untuk motivasi yang kedua ini jangan dekat-dekat ya, jangan kita pakai kalau ingin kita menjadi seorang yang survive, seorang fighter, seorang yang nggak gampang ngeluh, punya kinerja yang bagus, selalu bersemangat. Jangan pakai motivasi yang kedua ini. Yang ketiga, adalah valensi. Valensi itu apa sih? Valensi adalah ketika seseorang melakukan apapun dalam posisinya dia sebagai karyawan atau pimpinan atau apapun lah dalam kegiatan kita keseharian, dia selalu berorientasi pada peningkatan kapasitas dirinya. Ya, selalu fokus pada kapasitas dirinya. Selalu berbuat ingin arah yang lebih baik. Ya, sekalipun dia seorang bawahan, seorang karyawan, kalau dia punya motivasi yang ketiga ini, dia akan pada akhirnya selalu berstandar achievement oriented, berorientasi pada prestasi-prestasi. Misalnya jam kerja jam 9, kalau orang yang punya tipikal valensi dia akan datang sebelumnya. Gitu ya. Terus tugasnya membuat soal, misalnya, mohon maaf, sederhananya saja ya, misalnya dia seorang pendidik, silakan buat tugas 5 item gitu, misalnya 5 item. Tapi bagi seorang yang punya standar valensi, maka dia akan menantang dirinya untuk melakukan hal yang lebih baik, tidak sekedar dari apa yang diminta oleh orang. Nih, seorang pendidik kalau dia punya motivasi valensi, dia tidak akan fokus pada hanya topeksinya dia sebagai seorang pengajar dengan standar transfer of knowledge, tidak akan hanya menyampaikan teori-teori yang ada dalam buku materi pelajaran, tapi dia akan betul-betul menjadikan dirinya sebagai seorang pendidik, educate, kadang juga sebagai problem solve buat murid-muridnya, kadang juga sebagai seorang memberikan counseling buat anak-anaknya, kadang juga akan melakukan banyak hal. Karena apa? Dia merasa dirinya
harus selalu lebih baik dari hari ke hari sebagai seorang pendidik. Nah ini ya, seorang maupun aktivis sosial pun yang dia nggak bergaji, kalau dia punya motivasi valensi, dia akan menjadikan apa yang menjadi tugas-tugas kesehariannya dalam dunia sosial itu sebagai sarana untuk peningkatan kapasitas dirinya, gitu ya. Misalnya dia jadi seorang sekretaris. Sekretaris itu posisi yang menurut saya paling membentuk seseorang itu bisa menguasai jantung dari sebuah perusahaan, organisasi dan sebagainya. Karena organisasi, perusahaan apapun kalau di dunia di posisi sekretarisnya ini nggak aktif, maka stuck, nggak akan jalan. Ketua nggak ada masalah. Tapi kalau sekretaris selama masih ada, eksis dan ada, maka organisasi akan tetap jalan. Nah, gitu ya. Jadi valensi berorientasi pada selalu meningkatkan kapasitas dirinya, selalu lebih baik. Dia nggak peduli mau dapat gaji berapa, dia nggak peduli dapat income apa, karena dia. Nah, dan valensi ini biasanya berhubungan dengan yang pertama. Ya, gitu ya. Berhubungan erat dengan yang to be. Karena dia punya to be yang jangka panjang, yang besar, makanya dia selalu melakukan hal-hal progres ke arah to be. Jadi selama dia belum sampai pada titik to be yang dia inginkan, maka dia akan selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Nah, gitu ya. Dan orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang punya to be yang jelas dan kesehariannya, pekerjaannya hanya fokus pada valensi. To have, siapa yang memikirkan? Yang memikirkan adalah Tuhan kita. Kalau kita sebagai seorang muslim, yang memikirkan Tuhan buat kita adalah Allah. Ya, yang memikirkan. Ya. Jadi kalau seseorang itu selalu fokus pada to be, concern, berprogres dengan valensi, maka insya Allah rumus alamiah, hukum kausalitasnya, hukum sebab akibatnya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Oke, gitu ya, paham ya. Jadi silakan, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, posisi kita saat ini, kita selalu berfokus pada motivasi yang pertama dan motivasi yang ketiga. Ya, untuk yang kedua ini hati-hati ya, jangan sekali-kali kita pakai ini kalau kita pengen jadi orang yang selalu bersemangat, selalu orang yang fokus, selalu orang yang survive, orang yang selalu siap tempur, orang yang nggak gampang ngeluh, selalu berbuat yang lebih baik. Maka yang ini kita jangan sekali-kali dipakai kalau kita pengen atau punya impian yang besar dalam hidup kita, gitu ya. Jadi itu saja sahabatku semua, siapapun yang menyimak video ini, apapun background pekerjaan Anda, yuk kita gali lagi to be apa yang akan kita raih, dan selalulah berbuat dari hari ke hari untuk selalu belajar untuk yang lebih baik, supaya pada akhirnya Allah memantaskan kita untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan kapasitas diri kita, ya. Itu saja sharing saya tentang teori motivasi, ya, tentang teori motivasi, karena inilah yang akan mendasari setiap perilaku pekerjaan seseorang dimanapun berada. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, dan kalau buat teman-teman yang menyimak video, silakan untuk like, komen, silakan komen kalau mau kami sajikan materi-materi lain terkait program-program seperti ini ya, atau materi-materi yang ada hubungannya dengan apapun problematika kehidupan kita. Oke, silakan di komen, di kolom komen diisi, mau aku punya masalah gini, oke. Dan mungkin lain waktu ketika saya lihat ada komen yang cukup menarik, akan kita sajikan untuk materi yang bersifat problem solving seperti ini, gitu ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya silakan diklik tanda loncengnya,
dan juga silakan di-share kalau memang video ini bermanfaat. Oke, terima kasih matur suwun. Salam dari saya Pak Ditoto dari Waifan Yitra Training and Consulting. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.